Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyallahu. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin la nabiyya ba'da wa ala alihi wasabi wa man tabi'ahu wa man walau amma ba'du. Yang terhormat saudara-saudaraku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahagia. Melanjutkan surah Al-Imran 50 halaman 54. Di bulan ini adalah bulan yang baik, bulan Maulid kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah, bulan yang baik. Kita sebagai umatnya, sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW harus menjalankan kebaikan juga. Contohnya kebaikan itu adalah menolong saudara kita di Palestina yang selalu disakiti oleh kafirnya Israel, Benyamin Netanyahu bersama tentaranya dan sekutu-sekutunya. Harus menolong saudara kita yang sakit. Tolong, itu adalah saudara kita yang sakit di Palestina, sakit minta bantuan. Kita harus membantu mereka, membantu itu adalah contohnya kebaikannya. Membantu anak yatim piatu, orang miskin. Kita harus menolong saudara kita di Palestina. Itu adalah contohnya kebaikan. Di dunia di mana saja sama-sama Islam, kita harus menolong orang miskin, anak yatim piatu, anak yatim piatu janda lah, orang miskin yang tidak mampu. Kita harus menolongnya bagi orang yang sehat, bagi orang yang beriman, bagi yang beriman dan orang-orang sehat yang mampu, yang banyak itulah, yang banyak hartanya. Kita harus menolong dimanapun. Karena ini bulan Maulid, bulannya lahirnya Nabi besar Muhammad SAW 1446 Hijriah. Kita harus membantu sesama orang miskin, sesama orang miskin janda, anak yatim piatu, ini tidak mampu lah. Kita harus menolongnya. Allah akan membalas kepada setiap jiwa, ataupun perorangan lah. Allah akan membalas setiap jiwa, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, membalas kebaikan lah. Allah akan membalas kebaikan setiap jiwa atau perorangan. Apabila kita menolong sama saudara kita kebaikan, menolong kebaikan, membantu saudara kita yang sakit lah. Allah akan kita setiap jiwa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa kan, atau perorangan. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Begitu pula atas kejahatan. Kejahatan itu contohnya seperti Israel selalu jahat kepada saudara kita di Palestina. Orang kafir itu selalu jahat. Contohnya kejahatan itu, dia selalu menindas saudara kita di Palestina. Tidak boleh sholat di Masjid Al-Aqsa. Itu adalah kejahatan. Sebenarnya kita cuma saudara kita ingin ibadah aja kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin mencari masalah, kan, mencari keributan, ingin sholat aja. Orang kafir Israel tidak pandang bulu, dia terus menyakiti saudara kita di Palestina, membunuh anak kecil yang tidak berdosa, tidak punya senjata, kata yang tidak punya senjata lah, dibunuhnya, disakitinya. Ada bantuan
dari kota mana saja kan dihabiskannya. Nah, dia tidak dibolehkannya. Nah, itulah adalah supaya orang saudara kita depresinya itu supaya kelaparan. Nah, supaya kelaparan dan kehausan. Nah, itulah orang kafir sangatlah jahat. Itulah jangan kita mengikuti orang kafir Israel, Benyamin Netanyahu bersama tentaranya dan sekutunya itu. Janganlah kita seperti itulah adalah orang yang jahat. Nah, di mana saja orang jahat, nah, jangan ikutilah jejaknya orang kafir Israel. Di mana saja di dunia mana saja orang jahat, tetap Allah akan menyiksanya. Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya, mendapatkan siksaan yang telah dikerjakannya. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Hari itu juga orang jahat itu akan kena siksa lah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang-orang kafir Israel itu kan dia jahat. Nah, mungkin hari itu juga tidak lama karena penyakit kah, atau dia langsung COVID. Nah, langsung apalah. Setelah itu rahasia Allah lah yang maha tahu, yang akan mengajak orang kafir langsung orang jahat seperti kafir Israel itu langsung karena penyakit lah langsung mati pada hari itu juga, atau karena penyakit lah ya, atau karena balaknya lah. Nah, karena imbasnya lah. Nah, itulah seperti itulah orang kafir Israel Benyamin Netanyahu dalam kejahatannya yang dia kerjakan, berharap sekira ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu juga. Nah, hari itu juga dia akan kena ajab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan siksa, dia kena penyakit, atau dia langsung penyakitnya atau gimana lah. Itu kan rahasia Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu, Allah lah yang menyiksa mereka. Allah berfirman dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mahduran wa ma amilat min su'in tawaddu law anna baina wa bainahu amadan ba'ida wa yuhaddirukumullahu nafsa wallahu ra'ufum bil ibad, yang artinya ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dia kerjakan di hadapan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Al-Quran Surah Al-Imran 30. Sadaqallahul azim. Minal minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.